Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, Mbak Ilo, gimana ceritanya panjenengan ini seperti berlawanan ya dengan Ikam Channel, Mbak Ilo? Saya melihat Ikam Channel ini sebetulnya dibilang netizen juga ya, karena pusat kita netizen, Mbak Ilo. Ya, netizen bilang Mbak Ilo malah harus minta terima kasih malah ke Ikam Channel. Loh, sekarang begini ya. Terima kasih bagaimana? Emangnya saya lakukan ini, saya minta izin sama Ikam Channel. Nah, di sini kan saya membantu Pak Ambo, ya, semaksimal mungkin. Ya, sebelumnya gini, Mbak Ilo yang paham ya. Ya. Apa sih yang dipersoalkan sama Ikam Channel sebetulnya di channelnya panjenengan gitu? Ya begini, dia membilangkan bahwasanya ya awalnya video dia saya ambil, kapan saya ambil? Itu harus dibuktikan juga. Nah, kalau memang ada saya merasa ngambil, monggo silakan klaim. Ya. Dan kalau dia membahas masalah judul, judul kan itu hak milik channel masing-masing. Apa pandangan dia melihat judul Mbak Ilo? Apa katanya? Judulnya berlebihan atau bagaimana? Berlebihan bagaimana? Oke. Sembarangan judul berlebihan katanya. Ya. Begini ya, saya sedang melakukan contoh ritual. Nggak mungkin judulnya perperangan. Ya. Nah, kan sesuai dengan alurnya. Oke. Nah, kalau dari netizen lain gimana yang berkomentar, Mbah? Ya. Apakah ada yang menyoalkan tentang judul Mbah Ilo juga selain Ikam Channel? Hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Dan dia adalah seorang YouTuber juga. Ya. Yang lebih terkejutnya ternyata dia ngaku sebagai pendukungnya Pak Ambo. Nah, kalau memang pendukungnya Pak Ambo, lah saya pun pendukung Pak Ambo, ngapain kita berdebat? Kan gitu. Yang berdebat seharusnya bagaimana Buaya Rizka ini lepas. Iya. Bagaimana Buaya Rizka ini kembali ke tangan Pak Ambo. Itu kalau menurut saya. Iya. Saya sebenarnya tidak mau berdebat sama dia, tapi dianya selalu mencari persoalan dengan saya. Seperti itu. Oke, Mbah Ilo dalam penglihatan Mbah Ilo melihat channelnya Ikam Channel itu gimana? Apakah benar seperti yang dia katakan dia adalah pendukungnya Pak Ambo? Ya, kalau pendukung, kalau saya lihat sih, kalau namanya dukung, apalagi saat Buaya Rizka di karantina, buka suara kepada Presiden, tolong Pak Presiden lepaskan, bantu begini-begini kepada Pambia. Itu saya menyuarakan ini. Berarti dengan tidak langsung Mbah Ilo mau menyebutkan Ikam Channel hanya mencari video sensasi untuk mendapatkan adsensi, untuk mendapatkan iklan semata, atau gimana? Ya sebenarnya saya tidak mau membahas mereka, itu urusan mereka masing-masing. Iya. Tapi dianya membahas. Tapi kan Mbah Ilo menuntut Ikam Channel untuk bersuara membebaskan Buaya Rizka. Selama ini dia tidak melakukan itu. Berarti dia hanya mencari supaya ditonton viral, kan gitu? Iya. Berarti perjuangan untuk membebaskan Rizkanya tidak ada tuh. Ya, memang tidak ada. Dia hanya merekam sekilas saja. Bahkan di situ ada provokator di channel Pak Ambo ya. Dia tidak buka suara. Bahkan di sini saya buka suara. Bahkan siap saya untuk bertempur istilahnya ya, untuk mengatasi agar bagaimana Buaya Rizka ini kembali ke tangan Pak Ambo. Nah, seperti itu. Menurut Mbak Ilo apa sih panjenengan ini inginkan dari Ikam Channel itu? Karena saya lihat beliau ini adalah seorang YouTuber yang memang sudah 4 tahunan yang menyuting atau berkonten tentang buaya-buaya, Mbak Ilo, di daerah Kalimantan loh. Kalau itu sih tidak masalah. Ini kan saat ini ya. Kalau memang dia bilang seperti saya ya, Ikam Channel ini ya, bukan menyerang, bukan saya yang diserang ya, pihak terkait kita meminta saran seperti itu yang saya lakukan. Nah, tapi entah kenapa dia menyerang saya, membuat judul asal-asalan. Bagaimana asal-asalan? Saya sedang membuka suara bagaimana kepada pihak terkait ini agar supaya Buaya Rizka ini kembali ke tangan Pak Ambo dengan aman. Nah, itu yang saya pikirkan. Mbah Ilo sebelumnya juga ada Mbah Ilo ngasih tahu saya bahwasanya Mbah Ilo menghapus komentar daripada Ikam Channel. Itu gimana ceritanya? Mbah Ilo bisa jelaskan? Oh, begini ya.
sebenarnya saya malas sih jadi orang ribut-ribut gitu ya. Iya. Tapi kalau orang mencari ribut, ya saya ladeni seperti itu. Nah, contoh, Ladenin. dia komentar jangan hapus, tidak saya hapus, bahkan saya kasih pin pun itu komentar itu dia paling di Iya. atas. Karena memang betul, memang kata dia Mbak Hilo menghapus ya. Awalnya memang saya hapus ini. Kenapa Mbak Hilo hapus awalnya? Ya saya tidak mau ribut kan. Tidak saya mau bilang, ribut tidak mau awalnya. Nah, karena begini, urusan dia, urusan Ya. saya. Nah, jalanilah masing-masing. Berarti dia senantiasa hadir dan berkomentar ya Mbak Hilo ya di channelnya Panjenengan ya. Iya. Nah, karena memang ada reaksi daripada dia, makanya lah Mbak Hilo bereaksi. Mbak Hilo ada nggak ngurusin dia sebetulnya? Saya tidak ada. Tidak ada komentar ke dia gitu. Tidak ada, bahkan dia Tidak. komentar dengan saya begitu ya. Nah, saya saat itu sedang fokus bagaimana Buaya Rizka ini kembali. Saya meminta saran-saran kepada seperti panglima di sana itu sudah. Saya minta saran kepada Bapak Presiden, saya minta saran kepada Tapangjo ya, bahkan kalau begini terus Buaya Rizka itu sudah saya terawang itu kondisinya sangat apa sekali. Yeah. Bahkan saya melalui bantuan gaib. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi Oke. salah saya di mana? Nah, Oke. Jadi Mbak Hilo, menurut Mbak Hilo sesuai kata netizen, Mbak Hilo harus berterima kasih seharusnya kepada Ikam Channel. Ada kekeliruan di situ? keliru sekali. Netizen keliru? Keliru. Apanya yang keliru Nah, Mbak Hilo? begini ya. Berterima kasih bagaimana sama Ikam Channel. Saya berterima kasih kepada pihak terkait. Mungkin ungkapan-ungkapan di video saya telah didengarkan oleh pihak terkait. Nah, Iya. gagasan-gagasan saya ya mungkin telah didengarkan oleh pihak terkait. Iya. Sebab apa? Ya. Hutan mangrove ini sebelum direncanakan saya sudah Iya. merancangkan duluan. Boleh netizen lihat ya, kapan gagasan pihak terkait mengadakan hutan mangrove mulai rencana, kapan saya ngupnya video after yang video awal itu ya. Boleh lihat sendiri, itu ide gagasan saya. Jadi kok saya harus berterima kasih kepada Ikam Channel. Nah, ide gagasan saya nganjurkan kepada pihak terkait agar supaya didengar, biar supaya Buaya Rizka ini kembali. Nah, ini kan sudah salah kaprah ya. Sementara dia tidak buka suara, meminta kepada pihak-pihak presiden ya, pada yang Tapangjo atau bagaimana gitu ya, biar supaya lepas. Nah, itu saya buka suara di situ. Oke. Jadi ada Mbah Hilo ini sudah cukup berjuang dan merasa apa yang diperjuangkan ini saat ini sudah di apa ya Mbak Hilo ya? Sudah didengar menurut Mbak Hilo seperti itu ya? Didengar. Ya. Karena begini ya. Buaya Rizka ini kan terombang ambing. Dari ditangkap itu masuk ke tritip ya. Ditritipin di situ tidak mau makan dari 40 hari atau bagaimana itu saya dengar itu ya. Di situ saya berpikir, nah ini ada cocok, ini saya ada video hutan mangrove. Itu saya up itu di video-video pertama saya tentang buaya Pak Ambo. Ini cocok kalau begini ya, karena kalau di situ Buaya Rizka tempatnya hidup di bak gitu tidak cocok dia, tidak terima dia. Karena biasanya hidupnya di air pasang surut. Nah, masuklah ide saya dan saya upload video itu biar supaya pihak terkait mendengarkan.